Halo guys, kembali lagi bersama kami dengan kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami diskusikan bersama dengan pokok materi yaitu akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Kelompok kami beranggota 4 orang. Yang pertama Gabriel Tuyu, saya sendiri, kedua Alden Tundalangi, ketiga Frian Robot, dan keempat yaitu Michael Bolung. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Pembahasan yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban atau manajemen accounting dan akuntansi konvensional atau financial accounting adalah dua pendekatan yang berbeda dalam praktek akuntansi dengan fokus dari tujuan yang berbeda pula. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu tujuan utama. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk memberi informasi internal kepada manajemen perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Sedangkan di akuntansi konvensional, ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang tepat dan terpercaya kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan regulator untuk pengambilan keputusan eksternal. Yang kedua, fokus utama. Akuntansi pertanggungjawaban ini lebih fokus pada informasi internal yang relevan untuk manajemen dan pengelolaan bisnis sehari-hari, termasuk pengukuran kinerja departemen, analisis biaya, dan perencanaan anggaran. Sedangkan di akuntansi konvensional ini lebih fokus pada penyusunan laporan keuangan dan mencakup posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga ini penggunaan informasi. Akuntansi pertanggungjawaban, penggunaan utamanya adalah manajemen internal seperti direktur, manajer, dan staf operasional perusahaan. Sedangkan di akuntansi konvensional, penggunaan utamanya adalah pihak eksternal seperti investor, analis keuangan, pemberi pinjaman, dan badan pengatur. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Dalam akuntansi pertanggungjawaban atau manajemen accounting, terdapat beberapa jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja berbagai unit atau bagian dalam sebuah organisasi. Nah, berikut adalah beberapa jenis pusat pertanggungjawaban yang umum. Kita masuk, yang pertama itu ada pusat pertanggungjawaban biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasi. Tujuan utama pusat biaya ini adalah untuk mengontrol dan meminimalkan biaya operasional. Contohnya adalah ada departemen produksi, departemen administrasi, atau departemen layanan umum. Yang kedua ada pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan. Fokus utama dari pusat pendapatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan organisasi. Contohnya tim penjualan, cabang penjualan, atau divisi pemasaran. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya serta memiliki tanggung jawab untuk mencapai laba bersih. Tujuan utama dari pusat laba adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Contohnya divisi produk, unit bisnis yang mandiri, atau cabang perusahaan. Yang terakhir ada pusat pertanggungjawaban investasi atau investment center. Nah, pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diberikan kepadanya dan diukur berdasarkan pengembalian investasi atau return on investment. Tujuan utama dari pusat investasi adalah untuk menghasilkan pengembalian yang optimal atas investasi yang dilakukan. Contohnya, divisi atau departemen yang memiliki aset yang signifikan dan membutuhkan alokasi modal, seperti departemen manufaktur dengan mesin-mesin berharga. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.